Surat terbuka untuk mereka yang pergi karena kita terlalu lama berpaling. Kepada yang terhormat, seluruh pemangku kebijakan dan saudara-saudaraku di seluruh penjuru negeri. Hari ini, langit Indonesia terasa lebih mendung dari biasanya. Bukan karena hujan yang akan turun, melainkan karena awan duka yang menyelimuti nurani kita. Kita kembali dipukul oleh kenyataan pahit. Seorang anak Najwa yang seharusnya memeluk buku pelajaran harus meregang nyawa di antara tumpukan tisu yang ia jajakan demi sesuap nasi. Belum kering luka kita mendengar seorang bocah memilih mengakhiri hidup karena selembar buku tulis. Kini duka itu kembali mengetuk pintu rumah kita. Ini bukan sekedar berita duka, ini adalah tanda kegagalan kolektif. Bagaimana mungkin di tengah megahnya gedung-gedung pencakar langit dan deru pembangunan, masih ada anak-anak yang merasa bahwa dunia ini terlalu sempit dan kejam untuk mereka huni. Bagaimana mungkin harga sebuah nyawa bisa lebih murah dibandingkan dengan harga sebuah buku tulis atau seragam sekolah? Saudara-saudaraku, kemiskinan di negeri ini bukan lagi soal angka statistik di atas meja rapat. Kemiskinan telah menjelma menjadi pencabut nyawa yang mengintai anak-anak kita. Saat kita sibuk berdebat tentang politik dan ekonomi, ada anak-anak yang gemetar menahan lapar di lampu merah, ada jiwa-jiwa kecil yang menangis dalam diam karena merasa menjadi beban bagi orang tuanya yang tak berdaya. Melalui surat ini, mari kita berhenti sejenak dan melakukan hal yang nyata. Yang pertama, untuk pemerintah, kami mohon pangkaslah birokrasi yang rumit bagi mereka yang lapar. Pastikan bantuan pendidikan tidak hanya sampai pada SPP, tapi juga pada buku, pensil, dan sepatu mereka. Jangan biarkan ada satupun anak yang merasa terbuang dari sistem pendidikan hanya karena uang receh. Yang kedua, untuk masyarakat yang mampu, lihatlah ke samping kanan dan kiri rumah kita. Jangan biarkan tetangga kita menangis dalam gelap. Jadilah jaring pengaman pertama sebelum negara datang. Sebuah buku tulis yang Anda berikan mungkin adalah alasan seorang anak untuk terus hidup besok pagi. Yang ketiga, untuk kita semua, mari kita berhenti menganggap anak jalanan sebagai pemandangan biasa. Mereka adalah cermin dari wajah kita semua. Jika mereka menderita, separuh martabat bangsa ini ikut luntur. Najwa dan bocah pemilik buku tulis itu kini telah tenang. Mereka tidak lagi perlu mengejar angkutan umum atau merasa minder di depan kelas. Namun mereka meninggalkan warisan pertanyaan besar bagi kita yang masih hidup. Sampai kapan kita akan membiarkan kemiskinan menenggut masa depan sebelum ia sempat mekar? Jangan tunggu jatuh korban berikutnya untuk mulai peduli. Karena saat seorang anak menyerah pada ibu pada hidup, sesungguhnya kita semualah yang kalah. Dengan penuh duka dan harapan, hati yang menolak lupa,